Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bermajelis ilmu, dan pembahasan pada malam hari ini telah masuk kepada kaidah yang keempat, yang insyaallah akan kita petik dari firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 dan ayat 15. Salawat dan salam kepada Rasul yang mulia, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, saya ingin menjelaskan kembali tentang pertanyaan yang pernah saya jawab di majelis ini, pembahasan tentang mahar. Ya. Yang saya katakan ketika seseorang telah memberikan maharnya kepada istrinya namun belum sempat dicampuri, kemudian dia menceraikan istrinya. Pada 2 pekan yang lalu pertanyaan itu saya jawab bahwasanya seorang laki-laki tidak memiliki hak untuk mengambil maharnya kembali. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bahwasanya itu adalah pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullahu azza wajalla. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i dan beberapa imam lainnya, maka seorang suami masih memiliki hak, ya, tetap memiliki hak. Fanisfu ma faradtum, setengahnya, ya, diambil dari ayat tersebut. Jadi ayat itu bagi pemahaman Al-Imam Syafi'i dan yang mengikutinya berlaku kepada seorang suami yang sudah menyebutkan berapa maharnya atau yang sudah menyerahkan maharnya namun belum sempat menggauli perempuan tersebut, lantas dia menceraikannya, maka dia berhak mengambil setengahnya bagi yang sudah menyerahkan. Bagi yang belum menyerahkan, dia wajib untuk memberikan setengahnya kepada istrinya. Yang ingin saya koreksi adalah pendalilan saya terhadap hadis yang saya bacakan, al-a'idu fi hibatihi kal-a'id fi qai'ihi, atau orang yang, sebagian redaksi hadisnya seperti itu, orang yang mengambil kembali apa yang telah dia berikan itu seperti orang yang muntah kemudian dia menelan kembali muntahnya, atau seperti seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Ini pendalilan yang kurang tepat. Kenapa? Karena mahar itu bukan hibah. Ya, jadi ini yang saya koreksi, ya, mahar itu bukanlah hibah. Mahar itu mirip seperti iwad. Iwad itu apa ya? Tukar, ya, tukar. Si perempuan memberikan dirinya, si laki-laki memberikan mahar. Jadi mahar itu bukanlah hadiah. Hibah itu artinya hadiah. Jadi hadis ini berlaku untuk hadiah, bukan seperti mahar. Adapun mahar dia tidak termasuk kepada hadiah. Bahkan mahar itu adalah sesuatu kewajiban. Adapun hadiah maka dia bukanlah kewajiban. Ini yang ingin saya perbaiki, yaitu pendalilan yang kurang tepat, yang tidak tepat. Saya berasumsi bahwasanya mahar itu seperti pemberian lainnya. Setelah saya cek kembali ternyata bukan. Mahar itu tidak bisa dikiaskan dengan hadiah. Kenapa? Karena hadiah itu tanpa muqabil. Hadiah itu, Pak, hanya satu pihak. Sementara mahar itu 2 pihak. Kalau hadiah itu hanya satu pihak saja, dia memberi, mau dibalas atau enggak, tafaddulan, hanya sebatas karena dia ingin memberi saja. Karena dia ingin memberikan, karena dia mungkin kagum atau dia sayang atau apa, kemudian dia berikan tanpa ada timbal balik. Adapun mahar tidak seperti itu. Mahar ada timbal baliknya. Wallahu taala alam.
Semoga Allah mengampuni saya atas kekhilafan yang telah terjadi. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada kaidah yang keempat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 14 dan 15, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. Akan tetapi manusia itu lebih sangat tahu tentang dirinya sendiri, ya, walau alqa ma'azirah, meskipun dia mengungkapkan alasan-alasannya. Jadi judul yang akan kita kemukakan pada malam hari ini adalah seseorang itu tahu hakikat dirinya sendiri, ya. Mari kita bacakan isi dari penjelasan dari kitab ini. Hadhihi qa'idatun min qawa'idit ta'amuli ma'an nafsi wa wasilatun min wasail ilajiha min adwaiha. Ini adalah kaidah di mana kaidah ini bisa dipakai untuk bermuamalah, bergaul kepada sesama manusia, dan merupakan wasilah untuk memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam proses pergaulan. Wahia fil waqti nafsihi sullamun litataraqqa fi maraqi at-tazkiyah, dan dia juga merupakan anak tangga agar kita sampai ke derajat tazkiyah, mensucikan diri. Fa innallaha ta'ala qad aqsama 11 qisman fi surati syamsi ala hadzal ma'na al-'azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah 11 sumpah, 11 qasaman. Allah telah bersumpah dengan 11 kali sumpah di dalam surat Asy-Syams untuk menjelaskan makna ini. Maknanya yaitu bahwasanya manusia itu sangat tahu tentang dirinya sendiri. Ini berkaitan tentang tazkiyatun nafs, bahwasanya seseorang itu memiliki jiwa yang dia mengerti bisikan-bisikan jiwa tersebut. Baik. Wa ma'nal qa'idati biikhtisar. Makna dari kaidah ini secara ringkas, annal insana wa in hawala an yujadila an af'alihi wa aqwalihi aw aqwalihi allati ya'lamu min nafsihi butlanaha aw khata'aha wa i'tadhara an nafsihi bi'tidharat fa huwa ya'rifu tamaman ma qalahu wa fa'alahu. Seseorang meskipun dia berupaya untuk memberikan alasan-alasan atas perbuatannya yang sebenarnya dia tahu perbuatannya itu keliru, ya. Meskipun seseorang berupaya mendatangkan dalil-dalil, mendatangkan pembenaran-pembenaran, tapi jauh dari lubuk hatinya dia tahu hakikat sebenarnya apa yang dia lakukan ini. Kalau dia salah, Pak, dari hati yang paling dalam sebenarnya dia sudah merasakan, cuman kadang gengsi. Nah ini, Pak, ini gengsi ini kata lain dari sombong. Hati-hati, ya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran, ya, dan meremehkan manusia. Makanya ini ada kaitannya tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasul pernah mengatakan, istafti qalbaka, tanya kepada hati yang paling dalam. Sebenarnya, Pak, terkadang manusia itu dia tahu ini salah, cuman kalau dia mengaku salah, dia takut pamornya akan berkurang, akan jatuh pamornya, luntur kewibawaannya di hadapan manusia. Padahal nggak seperti itu juga, Pak. Betapa banyak orang yang mengaku salah, kemudian Allah Subhanahu wa taala malah mengangkat derajatnya, ya. Bukan malah dibuat klarifikasi. Kalau salah, katakan salah. Sebenarnya agama Islam ini sangat mudah. Nah, di sini dalam kaidah ini Allah ingin memberitahu kepada kita, nggak usahlah bohongi sendiri diri kalian. Makanya ada istilah jangan bohongi diri sendiri. Sebenarnya hati sudah bergejolak, Pak. Sebenarnya hati sudah bergejolak. Cuman itulah terkadang gengsi atau syahwat dunia. Tahu sebenarnya ini haram, udah banyak dalil-dalilnya. Rata-rata di pengajian-pengajian dia dapatkan bahwasanya fatwa-fatwa mengatakan ini haram, ini haram, ini haram.
tapi karena memang dia berkecimpung di sana dan kemudian dia lihat ada tokoh-tokoh agama yang kebetulan juga sama melakukan hal itu. Sebenarnya gini Pak, ini orang tidak pernah mau mengambil ilmu dari si A ini, nggak pernah percaya dia, nggak pernah dia percaya. Dia ngambil ilmunya dari sini, dari si B. Tapi dalam masalah ini karena ada kesamaan, terpaksa dia ambil pendapat si fulan itu. Kenapa? Bukan karena ilmunya, bukan karena dalilnya, tapi karena hawa nafsunya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, istafti qalbaka, tanya kepada diri sendiri, tanya kepada hati kita. Ya. Ini dalam Pak, maknanya dalam sekali. Kaidah ini bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya Pak. Makanya kemarin waktu ada pengajian ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Allah lebih memilih Umar daripada Abu Jahal? Kan Rasul berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi ar-rajulaini ilaika, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Saya salah sebutnya nama kemarin itu. Amr bin Hisham itu kunyahnya Abul Hakam, bapak hikmah. Jadi orang cerdas ini Pak, bapak hikmah. Gimana nggak cerdas? Pemuka suku, pemegang politik, penguasa sektor dagang, ya, memiliki kuasa, memiliki kekayaan, bisa mendamaikan banyak orang, bisa didamaikan oleh dia, Abul Hakam. Makanya dia digelar dengan Abul Hakam, bapak hikmah. Tapi di dalam istilah umat Islam dinamakan dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Kenapa? Karena sungguh dia sudah benar-benar tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi bersamaan dengan itu dia tidak mau. Tahu Abu Jahal itu Pak, tahu dia kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tahu, dan itu dibuktikan dari beberapa kali dia tertangkap basah sedang menguping bacaan Qur'annya Nabi Muhammad di rumah. Silahkan kita kembali ke sejarah. Ya, ini di sini Abu Jahal, di sini Abu Lahab, di sini yang di sana satu lagi gitu. Masing-masing mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi, tertarik. Gitu mau pulang ketemu di jalan. Ngapain? Dari mana? Oh, kamu juga. Ya udah, sepakat kita besok jangan kesini lagi ya. Oke, sepakat. Besok datang lagi, yang ini dengerin, yang itu dengerin, yang sana dengerin. Besoknya ketika mau pulang ketemu lagi di jalan. Apa tanda itu Pak? Itu sebagai itu menjadi bukti atas apa itu? Bukti bahwasanya dia tahu kan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah kebenaran, tapi tetap dia tolak. Kenapa? Dunia. Dan ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan dunia yang membuat kita menolak kebenaran. Apa salahnya, Pak? Apa susahnya bagi kita meninggalkan sesuatu kebiasaan yang sudah kita gandrungi karena kita pada akhirnya sudah tahu bahwasanya dalil menyatakan kebiasaan kita itu salah. Apa susahnya? Apa susahnya? Saya akan datangkan satu riwayat yang disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah tentang seorang murid Imam Syafi'i yang bernama Al-Buwaiti. Al-Imam Al-Buwaiti ini beliau membacakan di dalam kitab beliau ini, Pak. Saya jelaskan sedikit. Al-Imam Al-Buwaiti ini muridnya Imam Syafi'i di Mesir. Yang Imam Syafi'i sebelum wafat beliau mengatakan, tidak ada yang pantas untuk duduk menggantikan saya di majelis ini kecuali Al-Buwaiti. Dan tidak ada yang lebih afdal di antara murid-muridku ini melebihi Al-Imam Al-Buwaiti, kata beliau seperti itu. Nah, setelah Imam Syafi'i meninggal, Al-Buwaiti duduk di majelis di mana Imam Syafi'i pernah duduk di sana. Ya gitu, Pak, dulu. Jadi dulu belajar itu seperti itu, duduk. Kemudian membacakan hadis. Tiba-tiba dia bacakan tentang pendapat Imam Syafi'i bahwasanya bertayamum itu 2 kali tepukan. 2 kali tepukan. Nah, sekali ke muka, kemudian ke tangan juga sampai sikut. Ya, itu di mazhabnya Imam Syafi'i.
datang seorang yang ahli hadis, ya, kalau nggak salah dari mazhab Hambali, kemudian dia menasehati, telah valid hadis dari Ammar bin Yasir bahwasanya tayamum itu cukup satu tepukan saja. Apa yang dilakukan Imam Buai itu, Pak? Tahu dia ini ahli hadis, ini tahu dia. Langsung dihapus sama dia. Tayamum satu kali tepukan saja. Apa susahnya? Padahal dia menyelisihi pendapat gurunya itu. Tapi seperti itulah, ya. Mereka mencintai guru mereka, tapi kebenaran jauh lebih mereka cintai. Ketika sudah datang dalil dan dibawakan oleh orang yang terpercaya dan orang yang alim, maka tidak ada pilihan kecuali kita mengambilnya. Kalau tidak, dikhawatirkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Hendaklah hati-hati, waspada orang yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkena fitnah. Apa itu fitnah? Terkena ujian, agamanya terserang. Kenapa? Menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam beberapa kajian kita sudah pernah menjelaskan tentang orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung gara-gara menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang pernah kita riwayatkan dalam majelis ini, ada orang yang suatu ketika, ya, diberikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bantah dengan pendapat orang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dia itu bermazhab Hanafi, kemudian dikasih hadis Nabi SAW, disampaikan kepadanya hadis Nabi, kemudian dia bantah hadis tersebut dengan perkataan Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian yang terjadi apa, Pak? Yang terjadi jatuh ke atas kepalanya itu ular. Kemudian ular tersebut mengejar dia sampai kemudian dikatakan kepada orang ini, tub ilallah, taubat kamu. Akhirnya dia mengatakan, aku bertobat kepada Allah. Sontak ketika itu hilang langsung ularnya. Dan ini riwayat ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi, rijaluhu a'immah. Riwayatnya itu adalah para imam yang meriwayatkan kisah ini, valid. Nah, di sini apatah lagi perkara itu adalah perkara yang maklum, perkara yang sudah dikenal, orang sudah tahu ini halal, ini haram. Tidak ada lagi kemudian jalan untuk kita melakukan pembenaran, ya. Itu yang pertama, Bapak. Wa ta'ammal kaifa jaa at-ta'biru biqaulihi basira duna ghairiha minal alfaz li'anna al-basirata mutadamminatu ma'na al-wuduhi wal hujjah kama yuqalu lil insan anta hujjatun ala nafsik. Allah memilih kalimah basirah, ya, basirah, balil insanu ala nafsihi basirah. Allah tidak gunakan kata yang lain, Allah gunakan kata basirah. Kenapa? Karena basirah ini adalah kata yang paling kuat untuk menggambarkan kepada kita, sungguh kita benar-benar kenal dengan diri kita. Tahu kita apa yang kita lakukan ini benar atau salah, kita menyadarinya tanpa perlu kita bertanya kepada orang lain. Ini secara umum seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke dalam praktek terhadap kaidah ini. Fi tariqati ta'amuli ba'dhin nasi ma'an nususi syar'iyyah. Sebagian manusia ketika membaca dalil-dalil syariat, fala rubbama balagha al-ba'd nassun wadihun muhkamun lam yakhtalifil ulama'u fi dilalatihi ala ijabin aw tahrimin. Bisa saja seseorang itu membaca atau dibacakan kepadanya ketika dia kajian atau ketika dia menuntut ilmu atau ketika dia mendengarkan televisi atau radio, dia membaca atau dibacakan kepadanya sebuah dalil, sebuah hukum, baik itu tentang pengharaman atau penghalalan, hukum yang halal atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara yang haram. Dan ulama sepakat, ulama nggak ada beda pendapat, Pak, ya. Kemudian au takunu nafsuhu itma'annat ila hukmin ma, atau dirinya sendiri
ketika itu sudah terpuaskan, sudah tenang, dirinya memang sudah merasa yakin tentang kebenaran tersebut. Wa ma'a hadza tajidul ba'dha yaqa'u fi nafsihi haraj. Akan tetapi bersamaan dengan itu sebagian manusia merasa susah untuk mengambil dalil tersebut. Nah, itu ada kaitannya dengan hawa nafsu. Wa yuhawilu an yajida madfa'an li hadzal nass aw dzaka li annahu lam yuwafiq hawahu. Dia berupaya untuk mencari-cari ke sana kemari, mencari apa, Pak? Mencari orang lain yang berseberangan dengan kebenaran tadi, kemudian dia ikuti orang tersebut. Ya, mencari pembenaran dia cari, meskipun dari sesuatu yang lemah. Ya. Nah, ini kebiasaannya Bani Israel ini, Pak. Bani Israel itu orang yang paling pandai hilah. Ketika sudah diberikan aturan kepada dia, dia cari jalan-jalan, meskipun jalan tersebut udah jelas nampak jalan tersebut itu kecurangannya, tapi tetap dia ambil. Sebagaimana yang kita ulang-ulang dalam majelis ini ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah melarang orang-orang Yahudi itu untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan, Pak? Nah, mereka cari jalan. Mereka letakkan jalahnya di hari Jumat, kemudian mereka ambil ikannya di hari Ahad. Kemudian mereka mengatakan, kami tidak mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mengambil ikan di hari Ahad. Sudah jelas kebenaran. Dan itulah, Pak, yang membuat hidayah itu mental. Hidayah sudah datang. Siapa yang bilang hidayah tidak menyapa? Hidayah sudah datang, bahkan sering datang menyapa kita. Sudah sering hati kita tersentuh sebenarnya, sering hati kita tersentuh tentang kebenaran syariat Islam ini, cuman kadang-kadang hawa nafsu yang menutup itu. Kalau itu menjadi kebiasaan, dikhawatirkan sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikhawatirkan hati itu nanti terbalik. Yang seharusnya dia seperti ini, seperti mangkuk, kemudian dia tertutup, terbalik, sehingga susah membedakan yang benar dan yang salah. Bahkan menurutnya kebatilan itu adalah kebenaran dan kebenaran itu adalah kebatilan. Itu yang kita khawatirkan. Baik. Wala yanfa'ul insana an yuhawila daf'an nusus, ya, bis sadri, ya, fal insanu ala nafsihi basira. Enggak bermanfaat seseorang melakukan ini, karena pada sejatinya dia sudah mengenal dirinya. Dia tahu kebenaran itu dari dalam hatinya. Baik. Ya, dan ini beliau menceritakan pengalaman Ibnul Jauzi, ya. Apa kata Ibnul Jauzi di sini? Aku pernah mempraktekkan seperti ini. Ada dua pendapat. Sebenarnya diriku ini sudah condong kepada pendapat yang mengatakan ini haram. Cuman ada pendapat sebagian yang menurutku itu lemah. Tapi apa kata dia? Aku amalkan. Aku ambil pendapat yang lemah ini. Ini kan Ibnul Jauzi ulama, Pak. Ya, tidak seperti kita. Beliau memang ahli hadis. Ibnul Jauzi ini memang ahli hadis beliau. Ya, beliau punya kitab-kitab tentang ilmu hadis. Beliau juga punya kitab-kitab tentang tazkiyatun nafs, di antaranya kitab Talbis Iblis. Ya. Dia bilang, kalau ini beliau ceritakan di dalam kitabnya Saidul Khatir, ya. Nah, ketika aku mengamalkan itu, dia tahu nih, A mengatakan haram, B mengatakan halal. Sebenarnya pendapat yang mengatakan haram menurut dia lebih kuat. Cuman dia sengaja untuk mengamalkan yang inilah, yang lawannya gitu. Apa katanya? Aku dapati sesuatu mengganjal di dalam hatiku. Seperti itu? Ya, seperti itu. Nah, dan ini tentunya berlaku kepada orang-orang yang sudah mencapai ilmu yang sudah lumayan tinggi. Karena orang awam biasanya dia hanya mencukupkan kepada jawaban dari gurunya atau ustadznya. Sebagian mereka tidak memiliki kemampuan untuk menelaah secara langsung.
Hanya saja Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini berlaku untuk sesuatu yang kita belum mengetahui dalilnya. Adapun sesuatu yang sudah kita ketahui dalilnya, meskipun hati kita menolaknya, tetap yang didahulukan dalilnya. Jangan perasaan. Jadi kaidah ini kapan kita terapkan? Ketika sesuatu itu masih remang-remang, atau dalilnya sudah ada di hadapan mata, cuman ada dua pendapat di sana. Yang satu sudah kelihatan kuatnya, yang satu lagi kelihatan lemahnya. Nah, disinilah kemudian hati kita bermain. Adapun ketika kita memang betul-betul sama sekali tidak tahu hukumnya apa, maka obatnya adalah bukan merasa, tapi bertanya. Nah, kemudian manfaat dari kaidah ini yang bisa kita praktekkan adalah kita bisa mendidik diri kita untuk tidak terlalu bahagia dan terlalu senang tatkala orang-orang memuji kita. Ketika orang-orang memuji kita, kita pakai kaidah ini. Saya lebih tahu tentang kekurangan-kekurangan diri saya. Dia memuji saya karena dia tidak tinggal bersama saya. Dia memuji saya karena dia tidak melihat aib-aib saya. Kata Muhammad bin Wasi', seandainya dosa-dosa itu ada baunya, tidak akan ada orang yang mau duduk bersama kita, saking banyaknya dosa kita. Kenapa orang mau duduk bersama kita? Itulah kelemah lembutan Allah yang telah menutupi aib-aib kita. Seandainya Allah buka 1, 2, 3 aja dari aib-aib yang pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, mungkin orang-orang sudah mulai menjauhi kita. Oleh karenanya ketika ada orang yang memuji kita, sejatinya dia sedang memuji sitrullah. Apa itu? Tutupan yang Allah tutupkan untuk kita. Sejatinya dia sedang memuji Allah yang menutupi kita, bukan memuji kita. Oleh karenanya tidak layak seseorang menyombongkan diri kemudian lupa daratan. Ya, ketika dipuji, apatah lagi orang-orang yang na'udzubillah sudah memiliki pengikut yang banyak, ya, sudah dieluk-elukan dan digandrungi oleh banyak manusia. Itu sangat butuh belajar tazkiyatun nafs. Kenapa? Orang-orang yang seperti itu, Pak, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahannya adalah kesalahan yang sebenarnya fatal, bahkan kebanyakan ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu itu menilai bahwasanya itu adalah kesalahan, namun sedemikian sulit bagi dia untuk tarajuk, sulit bagi dia untuk menyatakan bahwasanya dirinya bersalah. Ini yang pertama. Kemudian kaidah ini juga memberikan kepada kita hiburan agar tatkala orang mencela kita, meremehkan kita, menghina kita, kita tidak usah sibuk-sibuk klarifikasi. Kenapa? Karena apa yang lebih buruk dari diri kita jauh lebih banyak daripada apa yang dia sebutkan. Yang kita ketahui dari keburukan diri kita itu jauh lebih banyak daripada keburukan yang dia sebutkan. Suatu ketika ada seorang syekh namanya Syekh Abdul Razak hafizahullah, didatangi oleh seorang penanya yang mengatakan, "Syekh, saya dengar ada Syekh fulan itu mencela engkau," katanya. Siap nggak kita, Pak? Mungkin kita kalau di awal-awal, ya, saya juga merasakan ketika masih jadi murid dengan ketika sudah jadi guru, itu sikapnya berbeda, ya, ketahanan sabarnya juga berbeda. Terkadang orang jauh lebih bisa sabar ketika dia adalah orang biasa-biasa saja. Contoh murid dengan guru, kalau murid dikata-katain kamu nggak paham, kamu kayak gini, kamu kayak gini, mungkin dia bisa terima, Pak. Tapi kalau dia udah jadi guru, biasanya lebih mudah emosi dan lebih mudah panasnya. Syekh Abdul Razak mengajarkan kepada kita, ketika beliau dikatain seperti itu, apa kata dia? Sesungguhnya apa yang beliau tahu tentang kejelekan saya lebih sedikit daripada kejelekan saya yang sejatinya. Itu sampai penanya itu nangis, Pak. Ya, itu yang dia tahu
tentang keburukan saya itu masih sedikit. Yang aslinya lebih parah daripada itu, kata dia. Yang seperti itu, iya. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang sudah terbiasa mensucikan dirinya. Banyak Pak, kalau saya mau ceritakan orang-orang seperti itu banyak. Ada seorang syekh namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau ini kan mufti ya Pak ya, seorang ulama, ketua fatwa, memiliki buku tebal-tebal gitu kan ya, dikumpulin, baik beliau yang nulis sendiri ataupun sebagian besarnya dituliskan oleh orang lain karena beliau buta. Ternyata beliau ini bukunya banyak yang kecil-kecil bukunya, tulisannya kutaib. Kutaib itu buku kecil, gak kayak yang lain-lain buku tebal-tebal gitu ya. Mungkin yang tebal buku beliau itu ya Majmu' Fatawa Syekh bin Baz lah, dan itu pun wallahu alam, saya nggak tahu siapa yang nulis. Yang jelas kayaknya bukan beliau, pasti muridnya. Terus ada syekh yang bilang, syekh ini udah ulama tapi bukunya kecil-kecil gitu, nulisnya seakan-akan nggak banyak ilmunya gitu. Tiba-tiba syekh yang mengejek beliau itu sakit, didatangi oleh beliau, dikunjungi, kaget gitu. Wah, ini orang yang selalu saya hina tiba-tiba mengunjungi saya, mau balas dendam atau apa? Ternyata ingin ziarah, takziah gitu kan, menghibur orang yang sedang sakit ya. Iyadatul marid ya, mengunjungi orang yang sedang sakit. Kemudian dia mengatakan, telah sampai kepada saya berita bahwasanya engkau berkata begini begitu tentang diriku. Apa kata beliau? Ya benar, aku menulis buku kecil-kecil. Kenapa? Karena memang aku peruntukkan buku yang kecil-kecil itu untuk orang-orang awam. Buku-buku yang tebal nggak mungkin dibaca sama orang-orang umum, maka beliau memilih menulis buku kecil-kecil. Untuk siapa? Bukan untuk penuntut ilmu, tapi untuk orang-orang awam katanya. Kenapa? Buku-buku tebal udah banyak ulama yang nulis buku tebal. Kenapa bisa orang seperti itu Pak? Karena memang mereka sudah mentahzib jiwa mereka, sudah membersihkan, mentazkiyah diri mereka, dan itu ternyata membutuhkan waktu yang amat lama ya. Kemudian ya, ketika kita sudah mengerti tentang kaidah ini, kata beliau, min asyrafi majallati tatbiqi hadhihi alqaidah anna man akbar thamaratil albasirah bin nafs an yuwaffaqal insanu ila al-i'tirafi bidh-dhanbi wal khata'i wa hadha maqamul anbiya'i was-siddiqin was-salihin, yaitu ketika seseorang telah mengetahui tentang kaidah ini, dia akan mendapatkan petunjuk untuk sering memuhasabah dirinya. Iya Pak, karena dia tahu betapa banyak dosanya. Sehingga sisi positif lainnya apa Pak? Dia gak berani untuk membicarakan kesalahan orang lain. Ketika seseorang, di sini dituliskan, ketika engkau melihat ada orang yang sibuk mengurusi aib orang lain, kesalahan orang lain, dan kemudian dia lupa mengurusi kesalahan-kesalahannya, ketahuilah orang tersebut adalah orang yang sedang kena makar dari Allah ya, sedang kena makar dari Allah. Ada seorang bertanya kepada seorang syekh, saya melihat ada orang yang rajin sholat tahajud, sholat duha, puasa, sedekah dan lain-lainnya, tapi bersamaan dengan itu suka menggibah orang. Gimana ini Syekh? Apa kata Syekh tersebut? Saya khawatir orang tersebut beramal untuk orang lain. Maksudnya Pak, dia yang sholat duha, dia yang baca Quran, tapi pahalanya bukan untuk dia, tapi pahalanya untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia gibahin. Capek-capek dia beramal untuk dihadiahkan kepada orang lain. Kenapa? Kaedahnya ada sistem transfer pahala dalam Islam itu Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Siapa yang bangkrut? Itu yang membawa pahala sholat, zakat, puasa, kemudian
dia sudah mencela, menuduh, membicarakan aib orang lain, memukul dan lain sebagainya, menzolimi, kemudian dia transfer pahala-pahala kebaikannya kepada orang lain. Makanya kita Pak, orang yang beriman itu, saya sering analogikan, seorang itu ketika imannya bagus itu seperti orang yang baru beli mobil mahal. Kenapa Pak? Beli mobil mahal itu selalu dia rawat, takut sekali kalau tercoret, tergores, baret dan lain sebagainya, nggak mau sembarangan parkir. Ya. Kenapa? Baru. Ya. Tapi kalau orang yang kendaraannya sudah sering lecet, kecelakaan, apa segala macam, nggak pernah diperbaiki, itu biasanya tenang-tenang aja ditinggal di sana gitu kan, sama kunci-kuncinya sekalian. Kenapa dah? Yakin nggak akan ada maling, malah kalau maling ngambil mobil kecelakaan dia langsung gitu. Kenapa Pak? Begitu memang orang kalau udah nggak ada perhatian sama imannya mudah berbuat dosa. Tapi kalau imannya bagus, kualitas imannya bagus, biasanya lebih hati-hati. Dan itu terlihat dari ucapan. Oleh karenanya kita mengamalkan hadis Nabi SAW. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbu abdin hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lurus mulutnya, lisannya. Ayakubbun nasa ala manahirihim illa hasaid alsinatihim. Tidaklah manusia itu tercampakkan ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka, tertelungkup di atas wajah-wajah mereka di dalam neraka jahanam, kecuali akibat ulah dari lisan-lisannya. Nah, orang yang mengamalkan kaidah ini, balil insanu ala nafsihi basira, dia selalu sibuk. Apa kesibukannya? Sibuk tentang aib-aib dirinya. Dia bilang, ya Allah, banyak sekali dosa-dosa. Sehingga ketika itu dia udah nggak punya kesempatan lagi untuk ngomentari orang lain, nggak ada kesempatan untuk debat kusir, nggak ada kesempatan untuk yang lain-lain, sibuk tentang aibnya. Dan beruntunglah seseorang ketika Allah menyibukkan dirinya dengan aibnya, karena itu bagian dari muhasabah. Sementara sahabat Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita. Orang makin jarang menghisab dirinya, itu makin dekat kepada kesengsaraan. Makin rajin menghisab dirinya, itu lebih mendekatkan dirinya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, mengamalkan kaidah ini saat terjadi perselisihan, terkhusus perselisihan dalam konflik keluarga. Contoh suami istri, kan sering itu Pak. Ya. Kadang-kadang kita diajari juga ini sama konten-konten yang nggak benar ini. Katanya cara menghadapi suami yang sedang marah, gimana caranya? Jadi kalau ada seorang istri salah, dimarahi sama suaminya, cara menghadapi suami yang marah, memarahi kesalahan istri, ya ini istri memang betul-betul salah gitu. Caranya adalah dengan balik marah gitu. Jadi suaminya langsung diem. Itu kan nggak benar itu Pak. Terus saya lihat, ini cara menghadapi suami yang sedang marah, yaitu balik marah gitu. Walakhir rusak rumah tangga orang lain. Ya, belum lagi kan sebagian laki-laki itu kan emosian Pak. Nggak takut dia. Saya bisa kok hidup tanpa kamu, kan bahaya gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita mengamalkan kaidah ini Pak, itu habis kelahi itu masing-masing merenung gitu, masing-masing mengaji gitu kan, amalkan kaidah ini. Ya juga ya, saya juga. Betapapun mungkin kesalahan orang lain itu karena ada andil kita. Sedikit banyaknya kita orang lebih tahu. Kenapa kok bisa istri kita tuh marah sama kita? Kok bisa gitu? Nggak mungkin kan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, nggak tiba-tiba dia marah. Itu kan sesuatu yang nggak wajar itu. Berarti kalau dia ada marah sama kita, berarti pasti ada kesalahan kita. Begitu juga sang istri, ya. Pasti ada kesalahan. Nah, masing-masing duduk kemudian merenung.
balil insanu ala nafsihi basir. Siapa ini? Yang paling mulia siapa? Yang paling dulu menegur. Itu yang paling mulia. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, janganlah seorang muslim menghajar. Al-hajru itu artinya meninggalkan, mendiamkan ya saudaranya lebih dari 3 hari ya. Kemudian mereka bertemu saling membelakangi, kata Rasulullah SAW ya, yudbiru hadza wa yudbiru hadza, masing-masing ngasih punggung gitu ya. Dan yang paling mulia kata Rasul, yang paling pertama mengucapkan salam ya, itu yang paling utama. Maka ketika memang Pak hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran, tafsir-tafsir ini diajarkan kepada kita untuk kita jadikan modal saat-saat kita terjadi problem. Sebenarnya seharusnya gitu, namun pada kenyataannya ketika ada problem kajian hilang gitu, memori tentang kaidah-kaidah yang ada. Nah, memang hal tersebut masuk ke dalam ranah bahwasanya manusia tetaplah manusia. Kita dalam keadaan normal ini Pak, enak kita ngomong, semuanya bisa kita lakukan seakan-akan gitu Pak. Aku nanti kalau ada musibah insya Allah aku bisa sabar. Habis kajian itu pernyataan seseorang habis kajian, insya Allah pahala besar. Hilang sendal udah berubah aja. Mana ini sendal ini, nggak aman ini di sini, siapa lah itu. Namun setelah itu kita introspeksi diri, ya Allah saya salah, dan itu urusan masing-masing ya Pak ya. Nggak usah kita menilai orang lain, urusan masing-masing itu. Bisa jadi dia ngamuk-ngamuk sekarang, tapi setelah itu malam-malam bangun dia nangis nyesal, ya Allah kok bisa saya kayak gini. Ya Allah, itu urusan masing-masing. Kita tidak pernah dibenarkan untuk mengorek-ngorek kepribadian orang lain. Itu urusan masing-masing, biarkan dia. Yang ada adalah ini kita pakai untuk kita. Saya selalu mengatakan ketika ngaji itu Pak, pakai untuk kita. Gak usah dipakaikan untuk orang lain. Jangan kita memaksa orang lain memakai kaidah sementara kita sendiri aja nggak pakai. Itu ibarat orang kalau ngambil hukum gitu ya, ke orang lain itu harus diamalkan gitu. Untuk dia, Allah Ta'ala alam gitu. Oh ini nggak boleh, ini boleh, ini segala macam. Untuk orang lain tegas, untuk diri sendiri nanti. Ini kebalik. Ketika kita belajar agama ke kita dulu, kita pakai kaidah itu untuk kita. Nah, baru kemudian nanti setelah kita terbiasa sambil kita mendakwakannya, sambil kita berikan keringanan kepada orang-orang, biarkan semuanya berproses, tidak ada yang instan. Malik bin Dinar mengatakan, aku bujuk diriku untuk beribadah 20 tahun, baru kemudian setelah itu aku merasakan kenikmatannya. Itu Malik bin Dinar yang udah ulama, yang udah asli ulama, butuh 20 tahun untuk mendidik dirinya merasakan kenikmatan ibadah. Barangkali kita butuh 50 tahun, dan tidak ada aib selagi kita berjalan di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah panggil kita, insya Allah husnul khatimah ketika kita istiqomah. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Selesai kita pada kaidah yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini atau membahas kaidah-kaidah berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Bila ada 1-2 pertanyaan kita persilahkan. Silakan Bapak. Pertama masalah, misalnya kita ada 2 pendapat nih. Iya betul. Pendapat ini bukan haram dan halal, tapi sama-sama sebenarnya gitu. Tapi kita mengambil salah satu pendapat gitu. Itu gimana Ustaz? Dan yang kedua, kaidah ini, kaidah seseorang itu mengetahui dirinya sendiri itu bertentangan enggak dengan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar seperti apa? Pertanyaan pertama tentang 2 sunnah yang kita ngambil pendapat yang ulama yang salah satu itu loh, padahal itu sama-sama sunnahnya gitu. ada contoh spesifiknya nggak Pak? Misalnya
Contoh ini sunnah, ini sunnah. Ya misalnya contohnya ini Ustaz, misalnya apa misalnya banyak sebenarnya. Saya tanya, mungkin nggak digabung? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah, kalau nggak mungkin digabung berarti harus memilih. Kalau nggak mungkin digabung, tapi kalau seandainya masih mungkin digabung, yang paling bagus adalah digabung. Ya, al-jam'u aula minat tarjih. Itu biasanya menggabung lebih baik daripada memilih. Kalau nggak bisa, memang berbenturan dan kita tidak tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh. Seandainya kaidah nasikh mansukh bisa diterapkan, maka kita pilih yang nasikh, kita tinggalkan yang mansukh. Kalau nggak bisa, berarti kita memilih. Contohnya misalnya ini sholat sunnah sebelum zuhur, Ya. ada 4 rakaat, ada 2 rakaat gitu kan. Oh gitu. Nah, misalnya seperti itu. Kita ngambil yang 2 rakaat gitu yang modelnya. Nah, itu Oh, kalau kita mengambil, itu kan hukum ya. Kalau kita mengambilnya berdasarkan ilmu nggak masalah. Tapi kalau seandainya seperti ini, kita tahu ini dua-duanya disyariatkan, tapi ini lebih kecil pahalanya daripada yang itu gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya nggak masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Iya. Asal jangan kita meyakini yang 4 rakaat tidak disyariatkan. Nah, itu. Nah, ketika kita meyakini yang 4 rakaat tidak disyariatkan, berarti kita butuh dalil atas itu. Tapi kalau seandainya kita tidak memiliki referensi tentang itu, sementara dia memang ada hadisnya, hadis tentang sholat sebelum zuhur 4 rakaat itu ada di Bulughul Maram, itu ada hadisnya valid. Tapi kita nggak mampu untuk mendawamkan itu. Contohnya kita lebih sering mengamalkan yang 2 rakaat, mafi muskilah, nggak ada masalah. Dengan catatan kita tidak membatalkan ke syariat 4 rakaat tadi gitu. Nah, itu masuk ke dalam ranah fattaqullaha mastata'tum. Berarti kita baru mampu mendawamkan yang 2 rakaat. Ketika ada orang yang mengamalkan 4 rakaat, udah jangan kita salahkan gitu ya. Kalau seandainya sampai di situ nggak masalah. Berarti ngukurin kemampuan. Ya, itu masuk ke dalam, sama kayak orang sholat itu Pak, sholat tahajud, mampunya cuma 2 rakaat, tapi dia tidak membatalkan orang yang lebih dari itu, tidak menyalahkan orang yang lebih daripada itu. Kalau sampai di situ tidak masalah. Ya. tapi kita berkeyakinan yang lebih kuat itu 2 rakaat gitu. Berarti kita punya ilmunya tentang itu. Nah, enggak masalah juga. Yang penting kita punya ilmunya tentang itu. Jangan Ya, punya ilmunya tentang itu, kemudian ya ketika kita melihat orang lain mengamalkan yang itu, kita biarkan saja. Ya, kita biarkan saja. Saya selalu berupaya ya dalam kajian-kajian selalu menghargai pendapat yang ada dalilnya. Ya, ketika pendapat itu ada dalilnya dan itu memang ada ulama yang mendukungnya, udah masing-masing mengamalkan apa yang dia yakini tanpa mengkoreksi yang lain. Kapan kita kemudian melakukan pengingkaran? Ketika yang dilakukan itu adalah murni kesalahan. Adapun dalam masalah ijtihadiyah itu sepakat para ulama, tidak ada keingkaran di dalamnya. Kenapa? Karena masing-masing mengamalkan dalil dengan ulama-ulama yang mereka ikuti. Ditambah lagi posisi kita ini adalah posisi orang yang muqallid, bukan mujtahid. Nggak ada di antara kita yang duduk di majelis ini satu orang pun yang mujtahid, itu nggak ada, termasuk saya. Nggak ada. Kalau kita udah mujtahid berarti kita udah temannya Imam Syafi'i itu. Nggak ada. Kita ini minimal muqallid atau muttabi' lah minimal. Kalau untuk sampai ke derajat mujtahid jauh, sangat jauh. Oleh karenanya urusan bantah membantah itu urusannya para ulama, bukan urusannya awam. Saya sudah sering kali, kadang-kadang ya, ini di luar tema. Kadang-kadang gini, ada orang-orang yang nanya ke saya, Ustaz, saya ini dimarahin sama teman saya gitu. Kenapa? Karena saya melakukan ini gitu. Gini gimana nih Ustaz? Dia marah-marah ke saya. Dia ngatain saya udah melakukan ini. Terus saya kirimlah jawaban. Saya nukil dari pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya, tapi saya tulisnya pakai bahasa Arab. Kirim sama beliau ini
jangan diterjemahin. Kalau dia bantah lagi, kasih tahu saya. Dan alhamdulillah Pak, sebanyak itu yang saya lakukan, nggak pernah lagi ada bantahan. Kenapa? Nggak paham dia. Orang yang nggak paham bahasa Arab nggak perlu diladeni. Kalau dia baca itu, kemudian dia bisa telaah itu, kemudian dia bantah lagi, nah berarti berilmu dia. Nah, punya ilmu dia. Nah, itu bisa diajak diskusi. Tapi ketika kita share dalil-dalil, tapi nggak kita terjemahkan, terus habis itu dia diem dia kan. Ya udah sampai di situ aja. Ini adalah salah satu metode yang saya dapatkan untuk menyelesaikan perdebatan. Ya. Kadang-kadang ada tuh jemaah yang datang. Ini gimana nih Pak? Saya kirimkan jawabannya. Nah, saya copy dari pendapat para ulama, kemudian saya kasihkan dalilnya, saya kirimkan ke dia. Kirimkan aja ini Pak. Kalau dibalasnya kasih tahu saya. Tapi kalau dia diam, udah jangan dilanjutkan lagi. Berarti teman Bapak itu pun sebenarnya sedang mengcopy paste dari website tertentu. Soalnya saya pernah didatangin Pak. Didatangi orang, ini orang luar biasa. Udahlah nggak punya ilmu, tapi model menyalahkan orang lain itu luar biasa Pak. Gara-gara saya sholat, habis sholat saya ngadap ke makmum, agak sedikit miring gitu ya, langsung disalam sama beliau, bilang sunnahnya habis sholat itu duduknya lurus, sunnahnya katanya kan, itu kan wajib mendatangkan dalil itu Pak. Orang kalau udah ngomong sunnahnya, saya tanya mana dalilnya Pak? Wah saya nggak tahu. Antum cari sendiri lah, saya disuruh cari sendiri Pak. Antum cari sendirilah, kan antum yang ustadz katanya. Lah, maksud saya kalau Bapak mau menegur, Bapak sudah punya ininya dong gitu kan, maklumatnya gitu. Saya bilang saya nggak tahu Pak, bahwasanya ini terlarang gitu kan. Saya nggak tahu. Ada itu hadisnya katanya kayak gitu. Ada hadisnya. Sebutkan Pak, minimal artinya aja. Jadi hadisnya kayak gini bunyinya katanya. Suatu ketika Nabi Muhammad habis sholat dan dia kemudian tidak menghadap para sahabat. Datanglah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak menghadap kepada kami padahal kami ingin melihat wajahmu? Semenjak hari itu sampai sekarang saya cari hadis yang modelnya kayak gitu, gak ketemu sama saya. Terus dia bilang kayak gini, saya tanya, Bapak ini baca dari mana ini Pak? Dari website atau dari apa? Dia sebutkan nama websitenya, dari ini. Saya cari di website itu, nggak ketemu juga sama saya. Dalam hati saya, ini bahaya loh, kita ini sudah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dusta kan? Ya. Ketika ditanya, Bapak dalilnya mana Pak? Masalahnya ketika dia memperbaiki saya nggak marah. Saya cuma bilang jazakumullah khairan, tapi kalau bisa Bapak tolong kasih saya referensinya biar bisa saya rujuk. Oh saya nggak tahu, saya bukan ustadz katanya. Nah, kalau Bapak nggak tahu, kenapa Bapak nyalahin saya? Kan amar ma'ruf nahi mungkar memang nggak bisa dilawan Pak. Amar ma'ruf nahi mungkar balighu anni walau ayah katanya kayak gitu. Ayatnya mana? Saya bilang. Mana ayatnya gitu kan. Yang membuat saya agak marah itu ketika dia bilang kayak gini. Kalian ini ustadz ini kok nggak mengamalkan sunnah? Nah, di situ baru saya agak ini. Kalian ini saya perhatikan ustadz nih nggak mau mengamalkan sunnah. Sunnah yang mana gitu? Mana sunnahnya yang diamalkan itu mana gitu? Yang ada itu Pak, Rasul itu kadang menghadap kanan, kadang menghadap kiri, kadang menghadap 100% kepada makmum. Ada, semuanya itu ada. Riwayat itu ada. Kadang beliau seperti ini kanan, kadang ke kiri ada, kadang 100% menghadap ada. Ya saya ngamalkan salah satunya. Kenapa dimarahin gitu kan? Habis itu udah nggak bagus aja lagi hubungannya. Tapi setiap saya datang terus saya sapa, saya salam, assalamualaikum Pak. Iya gitu Pak. Maksud saya memilih itu adalah hak masing-masing. Memilih adalah hak masing-masing. Kita memiliki kaidah umum Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para salaf, pemahaman para ulama. Kita amalkan itu, selamat kita ya. Kalau kita punya kaidah itu, kita amalkan, selamat insya Allah. Karena kita akan ditanya tentang ilmu ini dari mana kita dapat kita jawabannya. Saya dapat dari ini, dari ulama ini, udah selesai, kita udah punya jawaban.
Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memang takdirkan bahwasanya kita ini akan berbeda pendapat untuk menguji apakah kita tetap bertahan di atas ukhuwah ataukah kita akan berpecah belah. Kalau berbicara tentang perbedaan pendapat para ulama jauh-jauh hari sudah ada perbedaan, tapi mereka tetap bersaudara. Itu yang harus kita amalkan. Pertanyaan yang kedua tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kaedah ini kita katakan tadi di kajian bahwasanya ketika dalil sudah tegak, dalil sudah ada, dan kita ketahui bahwasanya para ulama tidak berbeda pendapat, maka kaedah ini kita kesampingkan. Kita ambil dalil meskipun hati tidak nyaman. Banyak kan Pak dalil-dalil yang sahih tapi hati nggak nerima. Itu sudah terjadi di zaman para sahabat. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan jihad berperang atas kalian meskipun kalian hatinya nggak suka. Banyak Pak syariat-syariat. Kemarin kajian subuh kita jelaskan rata-rata syariat Allah itu memiliki beban yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Iya Pak. Jiwa nafsu kita suka uang, sementara syariat nyuruh infak. Masa gara-gara itu kita balil insanu ala nafsi basir, nggak kepake di situ Pak. Kita nggak kepake di situ. Ya perkaranya adalah perkara di mana kita sudah mengetahui tentang dalilnya dan kemudian tahu kita kebenarannya dan hati kita menolaknya, maka yang diikuti adalah kebenaran tersebut. Sebenarnya itu yang sejalan dengan kaidah ini, bukan malah menolaknya. Jadi kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar sebenarnya tidak ada kontradiksi sama sekali. Ketika dalil sudah ada dan kita meyakini tentang dalil tersebut, ya, insyaallah azza wajal, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan suatu syariat kecuali syariat itu adalah hikmah dan kemudahan di baliknya. Ada lagi Bapak dari ibu-ibu? Cukup ya, alhamdulillah. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap langkah kita dan berikan kita taufik untuk mengenali kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Itu kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar supaya kami bisa mengikutinya, dan yang salah itu salah supaya kami bisa menghindarinya, menjauhinya. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.